Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita sepindah malih bersyukur kepada Allah yang telah menyempurnakan setiap nikmat yang dititipkan kepada kita, sehingga kita masih diberi umur, diberi kesempatan saged kepanggihan malih insyaallah di dalam majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di sepanjang kita ngaji sesarengan ini insyaallah. Yang kedua, tentu saja sepindah malih sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap betul menjadi umatnya yang terus berada di atas sunnah-sunnahnya, dimudahkan untuk mempelajari risalahnya, dan dimudahkan pula setiap ilmu menjadi amal insyaallah ta'ala. Nah, Bapak Ibu sedaya, kita masih melanjutkan kajian kita terkait dengan ma'rifatullah. Jadi usul salasah masuk dalam kategori ma'rifatullah, di antaranya adalah zikrullah. Dan sampai kita di pembahasan asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemarin kita sudah sampai di bagian itu. Monggo kita waos sareng-sareng nggih. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Diulang, wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, kemarin sampai di situ hafalannya insyaallah. Mudah-mudahan di rumah sudah diamalkan. Kita kemarin sudah bahas tentang maksud dari kata-kata asbahna. Kami masuk waktu pagi, sebuah kesyukuran yang kalau kita tidak ngaji ilmunya, kita tidak akan bisa bersyukur hal sedemikian. Sebagaimana disampaikan, saya ulang sedikit, tazawwad minat taqwa, fa innaka la tadri, berbekalah dengan takwa setiap waktu. Fa innaka, sesungguhnya panjenengan semua, la tadri, tidak mengetahui, idza jannal lailu hal ta'isu ilal fajri. Jikalau panjenengan sudah sampai di waktu malam seperti ini, hal ta'isu ilal fajri, kita tidak tahu apakah akan sampai waktu pagi. Jadi ini kita dipesankan oleh para salafus sholih agar terus setiap detik kita itu tazawwad minat taqwa, berbekal dengan takwa. Berarti setiap detik kita itu selalu berusaha di atas ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ini seiring dengan surah Al-Baqarah ayat 197. Bagi panjenengan yang sudah umroh, sudah haji, pasti mengenali ayat ini insyaallah. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ini bekal panjenengan haji dulu nggih, bahwa haji itu sudah ditetapkan waktunya. Maka kemudian barang siapa yang berkehendak niat haji, maka tidak boleh rafaj, fusuk, jidal, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berprasangka buruk, tidak boleh bertengkar. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Barang siapa yang berkehendak untuk haji, maka berbekalah dengan takwa. Kita tahu haji itu ibadah ingkang ageng, butuh nabung, butuh nunggu, butuh fisik, butuh pikiran, butuh wekdal. Kalau yang haji biasa 40 hari, kalau tidak dibekali dengan takwa, enggak mabrur. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan ayat ini. Bagi panjenengan yang berniat haji, maka tidak boleh fusuk,
tidak boleh rafats, tidak boleh jidal. Maka kalau ini dilanggar jadi masalah di dalam haji dan umrah panjenengan. Dan dikatakan di akhir ayat watazawwadu, berbekalah dengan takwa, fa inna khairazati taqwa, sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan ayat ini Bapak Ibu sedaya di dalam kaidah tafsir Al-Qur'an, hal yang khusus ditarik ke hal yang umum. Ini keterangannya tentang haji, tetapi hukum ini berlaku untuk seluruh ibadah-ibadah kita. Jadi kita ke masjid berbekal takwa, kita berumah tangga berbekal takwa, kita jadi guru berbekal takwa, kita jadi pejabat berbekal takwa. Karena perintahnya setiap detik kita harus berbekal takwa. Kenapa? Tazawwad minat taqwa, berbekalah dengan takwa. Fa innaka la tadri, sesungguhnya panjenengan semua yang hadir ini tidak tahu. Idza jannal lailu, jika telah datang malam, hal ta'isu ilal fajri, panjenengan tidak dapat jaminan apakah akan sampai pagi atau tidak. Demikian juga hal ta'isu ilal waktu sore, maka tidak ada yang menjamin kita akan datang sampai waktu sore. Maka pastikan setiap detik kita adalah takwa, takwa, takwa. Demikian juga dikatakan wa kam min sahihin, betapa banyak orang-orang yang sehat kemudian mata, meninggal min ghairi ilat. Begitu banyak orang yang meninggal tiba-tiba tanpa ilat. Ilat itu sebab. Di dalam kitab atau dalam kaidah usul fikih, ilat itu menjadi hal yang menjadikan adanya hukum. Contoh, ilat dari khomer itu karena memabukkan, itu ilatnya. Berarti apapun yang memabukkan menjadi hukumnya seperti khomer. Itu namanya ilat. Di sini dikatakan wa kam min sahihin, begitu banyak orang-orang yang sehat mata, meninggal min ghairi ilat, tanpa didahului oleh sebab-sebab. Dan ini banyak Bapak Ibu Saudara, keluarga saya termasuk yang banyak seperti itu. Eyang saya dari bapak itu juga habis tahajud, sholat, tidur, subuh dibangunin sudah nggak ada. Ibu saya demikian, ba'da asar layap sebentar, tahu-tahu diteliti sudah sedo. Demikian orang, maka dikatakan wa kam min sahihin, sehat, kita nggak tahu akan datang kapan, maka berbekalah dengan takwa. Wa kam min alili, begitu banyak orang-orang yang sakit asahina min dahr, yang sakit itu nggak tahu harapan hidupnya sampai kapan. Lagi yang sakit, yang sehat saja bisa mati tiba-tiba. Ini yang sakit, yang di rumah sakit sekarang antara hidup dan mati, nggak tahu apakah akan dikasih hidup atau kematian. Kita tahu kembange wong mati niku sakit, yang Cilacap saja ngaten niku. Loro niku loro napa loro? Kalau sakit loro nggih. O-nya kecil nggih. Sakit itu kembangnya orang meninggal. Makanya kalau sudah sakit ya berarti itu kembangnya orang meninggal walaupun bukan kepastian. Kemudian wa kam min fatan, begitu banyak orang yang masih muda, kemudian amsa wa asbaha dhahika, dia masih tertawa pagi dan petang, nongkrong di sana sini, duduk bersama teman-temannya. Dikatakan yang muda ini, yang muda kan nggak berpikir mau mati, padahal dikatakan waqad nazijat akfanuhu, bahwa sesungguhnya ternyata kain kafannya sudah ditenun untuk dia. Sementara dia wahwa la tadri, sementara dia nggak tahu. Ini juga berlaku untuk kita Pak Bustoyo. Kita semua sebenarnya kain kafannya sudah dibuat oleh pabrik pembuat kain. Gini Bang, kadang-kadang kita masih ketawa ketiwi mikirin dunia jauh ini itu, panjenengan semua kain kafannya sudah disiapkan. Mungkin panjenengan sudah ada yang nabung di lemari itu kain kafan. Gini Bang, di antara yang dilakukan oleh para ulama itu. Termasuk saya juga berusaha menyediakan itu untuk pengingat. Para ulama itu buka lemari ada kain kafannya. Jadi ingat kematian. Maka ini juga disampaikan oleh para sahabat. Wa kamin sighorin, begitu banyak orang-orang atau anak-anak kecil, anak-anak kecil, yurtaja, diharapkan tulu umrihim, panjang umurnya. Kenyataannya sekarang kalau kita lihat di kuburan sudah begitu banyak anak-anak kecil yang dikubur. Gini Bang, kenyataannya lah anak-anak dikubur banyak, gini Bang. Padahal dulu ketika orang tuanya melahirkan dia kan berharap umurnya panjang lebih dari dia. Gini Bang.
Maka kalau jenengan datang ke orang yang baru melahirkan, gimana doanya? Doa untuk datang kepada orang yang baru melahirkan. Ada 5 doa itu. Barakallahu laka fil mauhubi laka. Barokah untuk panjenengan berdua. Fil mauhubi laka, atas pemberian anak dari Allah untuk panjenengan. Wasyakartal wahib, semoga panjenengan berdua termasuk orang-orang yang bersyukur. Waruziqta birrohu, semoga anakmu ini menjadi rizki buat kalian, maksudnya menjadi anak soleh. Terakhir doanya apa? Wa balagha asyuddah, semoga anak ini sampai dewasa, sampai tua, punya anak, punya cicit, punya cucu. Begitu doanya nih. Wa balagha asyuddah. Maka kalau jenengan datang ke tetangga panjenengan yang barusan melahirkan, doanya seperti itu. Jangan cuma datang tepuk-tepuk tok. Doakan. Rasulullah mendoakannya begitu. Di antaranya adalah wabalagha asyuddah, semoga putrane panjenengan sehat sampai beranak pinak lagi. Tetapi kenyataannya kalau kita ke kuburan sudah banyak anak-anak dikubur, Bapak Ibu sedaya. Maka dari itu ini menjadi pengingat bahwa alhamdulillah kita masuk waktu pagi, berarti masih diberi umur. Enggak tahu sampai kapan, Bapak Ibu sedaya. Enggak tahu sampai kapan. Maka dikatakan tazawwad minat taqwa, berbekalah dengan ketakwaan. Nah, ini yang pelajaran kita minggu yang lalu, insya Allah mudah-mudahan masih diingat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua, insya Allah. Kemudian terakhir kemarin juga sudah membahas tentang la ilaha illallah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah kalimatut tauhid, yang kita sudah bahas sampai nomor 7 kemarin itu dalilnya. Terakhir kita membahas tentang surah Al-Kahfi ayat ke 110. Apa bunyinya? Jenengan yang suka Al-Kahfian kalau hari Jumat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Dan terakhir wala tusrik bi ibadati rabbih ahadan. Bagi panjenengan yang berharap betul, meyakini betul, ingin masuk surganya Allah. Liqa'a rabbih berarti bertemu dengan Tuhannya. Itu terjadinya di surga, Bapak Ibu sedaya, enggak di neraka. Maka syaratnya ada 2, yaitu falyamal amalan sholihah, beramal soleh. Kita juga sudah belajar definisi amal soleh, mereka amal ingkang ikhlas karena Allah dan mutabaah sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apik kaya apa nek rasa sesuai karo Rasulullah mboten ditampi. Sesuai dengan Rasulullah tapi nggak ikhlas karena Allah mboten ditampi. Dua-duanya harus hadir. Kemudian jangan pulang membawa dosa syirik besar. Maka kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sedaya, saya lanjutkan. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 26, man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Ini fadilah. Sing sinten kemawon meninggal dalam kondisi dia punya pengetahuan, sekali lagi, ya'lamu ala ilaha illallah, dia mempunyai pengetahuan tentang la ilaha illallah, dakhalal jannah, Allah berjanji memasukkan dia ke surga. Nah, Bapak Ibu sedaya, sebagaimana saya singgung di pertemuan sebelumnya, Wahab bin Munabih ditanya tentang apakah kunci surga itu ucapan la ilaha illallah, bukankah kunci surga adalah ucapan la ilaha illallah? Dijawab, bala, betul. Walakin, akan tetapi, ma min miftahun, tiap-tiap dari kunci itu ila lahu asnan, tiap-tiap kunci itu ada asnan. Asnan itu gerigi-geriginya, Bapak Ibu sedaya. Nah, gerigi-geriginya itu saya sampaikan malam hari ini. Sebenarnya detailnya di kitab Tauhid sejumlah 67 bab, tetapi para ulama menyimpulkan setidaknya ada 7 ini yang harus ada di dalam gerigi la ilaha illallah, sehingga jenengan ucapan la ilaha illallahnya bermanfaat. Sebagian orang mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Gini Bang, barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah maka masuk surga. Maka ini dikomplain oleh orang-orang yang belajar sesungguhnya. Penak menek kaya ngono ki. Masa sih ucapan la ilaha illallah terakhir gampang mlebu surga. Maksudnya la ilaha illallah di situ adalah mengucapkan la ilaha illallah dengan seluruh konsekuensinya.
seluruh konsekuensinya. Nah, ini dipelajari dalam kitab dalam ngaji seperti ini, talaki seperti ini. Makanya semua hadis yang terkait dengan fadilah Bapak Ibu sedaya itu jenengan harus pelajari talaki seperti ini. Enggak ditelan mentah-mentah. Karena butuh penjelasan, dan penjelasan itu harus talaki. Talaki itu seperti ini maksudnya, ketemu dengan guru. Nah, Bapak Ibu sedaya, adapun yang menjadi gerigi pertama dari la ilaha illallah adalah saya sebutkan 7. 7 ini adalah hasil penelitian dari seluruh ulama yang ijma dari ayat Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa oh ternyata syarat la ilaha illallah itu wonten 7. Ingkang sepindah menika al ilmu yang pertama. Jadi panjenengan mengucapkan la ilaha illallah itu dengan ilmu, tidak hanya mengucapkan tiru-tiru. Adapun dalilnya apa? Dalilnya adalah surah Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Allah, fa'lam. Ini Allah yang berfirman, fa'lam, ketahuilah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahwa sesungguhnya aku itu adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Itu pernyataan dari Allah langsung. Ini ilmu bahwa ternyata la ilaha illallah itu pernyataan dari Allah, bahwa Allah sendiri yang menyebut. Ketahuilah, fa'lam annahu, sesungguhnya aku la ilaha illallah. Nah, ini ilmunya adalah di surah Muhammad ayat ke-19. Nah, Bapak Ibu sedaya, saya kasih gambaran kepada panjenengan biar mudah. Katakanlah jenengan punya problem, rambutnya panjang. Mudah-mudahan ini mendekati kepada pemahaman ini insya Allah. Ketika jenengan punya rambut panjang, laki-laki, maka jenengan pasti berniat untuk potong rambut. Gini apa nggih? Apa ya ditek nih tekan ngisor kan ora mungkin. Meskipun itu hak panjenengan gitu. Katakanlah kemudian jenengan, baiklah saya mau merapihkan rambut saya. Pertama yang jenengan lakukan adalah mengilmui bagaimana memotong rambut. Siapa yang bisa potong rambut? Gini apa nggih? Jenengan akan bertanya, jenengan nek potong rambut teng pundi? Itu ilmu jawabannya. Oh Mas, jenengan nek potong rambut teng mriku niku lho. Barbershop teng mriku niku rapi, sopan, penak, tur yo rada murah. Itu pengetahuan namanya, itu namanya ilmu. Dengan ilmu yang jenengan tahu berbentuk data-data itu, jenengan punya keyakinan, oh nek ngono saya milih dia. Saya mau cukur di sana. Gitu apa nggih? Mboten mungkin jenengan kok mboten angsal keyakinan saking seseorang kok kemudian jenengan tidak ke sana. Ujug-ujug saya yakin enggak. Adalah kebetulan mungkin jenengan rambutnya wis dawa banget kepeksa nang dalan, tiba-tiba mlebu ke tukang cukur yang sembarangan, walau alam. Tapi secara asal jenengan mau cukur rambut pasti mikir, kemana saya harus cukur? Atau jenengan punya mobil mau rusak. Maka yang jenengan pikirkan adalah bagaimana mengilmui di mana bengkel. Minimal ilmu tentang tahu siapa bengkelnya, tahu di mana bengkelnya. Gini apa nggih? Ini namanya ilmu. Demikian juga ucapan la ilaha illallah. Jenengan mengucapkan la ilaha illallah karena Allah sendiri yang berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Memang Allah sendiri yang perintahkan kepada kita. Zat yang menciptakan kita memerintahkan bahwa satu-satunya zat yang diibadahi hanya Allah saja subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syarat la ilaha illallah yang kedua adalah yakin. Bapak Ibu sedaya, yakin. Jenengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah bahwa tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, itu yakin di hati, yakin penuh tanpa sedikit pun gompel. Bapak Ibu sedaya, dalilnya adalah surah Al-Hujurat ayat ke-15. Ini jangan perhatikan, nanti jangan buka di rumah, jangan buka tafsirnya juga. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulih summa lam yartabu, kata Allah. Orang-orang beriman itu, orang-orang mukmin itu nggih menika tiang-tiang ingkang percaya sekali Allah dan Rasulnya. Summa kemudian lam yartabu,
kemudian dia tidak ragu-ragu di hatinya. Masya Allah Bapak Ibu sedaya. Jadi kalau jenengan mengucapkan la ilaha illallah masih ragu-ragu, opo iyo yo. Contoh. Jenengan tiba-tiba usahanya bangkrut. Kita tahu rukun iman kita yang keenam adalah percados terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Katakanlah bangkrut itu keburukan. Katakanlah menurut kita, meskipun di sisi Allah selalu baik. Antuk minabil qadari khairihi wa syarih. Begitu rukun iman kita. Rukun iman kita itu mempercayai terhadap takdir, baik takdir yang dianggap baik maupun buruk. Katakanlah kebangkrutan itu dianggap sebuah keburukan oleh panjenengan. Kita tetap harus mengimani, kita harus yakin bahwa ini memang takdir dari Allah dan pasti kebaikan buat saya. Maka orang-orang yang yakin la ilaha illallahnya tidak kemudian dia mohon maaf, dia cari cara kepada selain Allah. Misalnya contoh ke dukun, dia kemudian cari cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Dia kemudian berbuat curang, berarti dia tidak yakin la ilaha illallahnya, bahwa satu-satunya zat yang diibadahi, satu-satunya zat yang memberikan rezeki itu hanya Allah saja. Paham Bapak Ibu sedaya? Maka ucapan la ilaha illallah itu ada konsekuensi ini pun. Mboten namung ucapan la ilaha illallah ujug-ujug mlebu surga. Mboten Bapak Ibu sedaya. Nggih. Ini perlu jenengan pahami. Nggih, supados kita logik. Orang Islam itu logik, Masya Allah nggih. Kemudian dikatakan summa lam yartabu. Kemudian dia tidak ragu-ragu. Bentuk tidak ragu-ragunya Bapak Ibu sedaya, dilanjut ayatnya. Wajahadu, kemudian dia berjuang, dia berjihad bi amwalihim wa anfusihim. Kemudian dia berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya fisabilillah, di jalan Allah. Seluruh aktivitas kehidupannya fisabilillah. Fisabilillah, mau jadi pejabat fisabilillah. Saya kemarin ditanyain sama salah satu takmir masjid, Ustadz, saya mau dijagokan jadi RT ini katanya. Saya bingung katanya, saya maju apa enggak gitu. Saya didorong-dorong, maju Pak, maju jadi RT yang syar'i, insya Allah dengan kedudukannya insya Allah akan berjuang. Jadi wajahadu, bukti bahwa kita tidak ragu-ragu. Kita tuh berjuang Bapak Ibu sedaya. Bi amwalihim, dengan harta kita kalau kita punya. Bi anfusihim, kalau dengan jiwa kita. Kalau kita nggak mampu, bisanya hanya dengan jiwa kita, ya dengan jiwa kita. Contoh kecil untuk dengan diri sendiri. Malam bangun itu kan perjuangan Bapak Ibu sedaya. Gini apa nggih? Ini bicara belum yang keluar. Kalau dengan harta, Masya Allah. Masya Allah. Rasulullah menyampaikan as-sadaqatuhu burhan, kata Rasulullah. Sedekah itu burhan, bukti keimanan Bapak Ibu sedaya. Jenengan salatnya rajin, tahajudnya rajin, ke masjidnya rajin, diantara bentuk bahwa jenengan beriman betul, jenengan sedekah. Sebagian orang mungkin rajin salat kon sedekah angel banget, subhanallah. Sebaliknya sedekah tok enggak cukup kalau enggak diikuti dengan ibadah makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini katakan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, Masya Allah, fi sabilillah. Bapak Ibu sedaya, ini orang-orang yang yakin. Saya kasih gambarkan jenengan begini. Ketika jenengan melihat seseorang mau jago jadi bupati misalnya, atau presiden lah Pak Jokowi, Masya Allah, maka dia akan didukung oleh orang-orang di sekitarnya. Gini Bang, ada yang mendukung, Pak udah maju aja, jenengan kalau nggak punya uang banyak nanti saya yang cover untuk jalan itu saya bangunkan biar masyarakat suka dengan jenengan, bagian dari kampanye. Gini Bang, ada orang yang dia memperjuangkan seorang pemimpin dengan hartanya, ada yang dengan kepandaiannya. Wow, dia mungkin ahli di bidang tertentu, oh saya jadi jubirnya, mungkin tidak dengan hartanya, dengan jadi jubir. Ada yang cuma hore di lapangan. Gini Bang, datang kemudian hore, yo, ada yang seperti itu. Pertanyaannya sekarang, setelah yang ini jadi, kira-kira yang diangkat jadi pembantunya siapa? Yang bantulah. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Pak Jokowi juga menterinya yang bantu beliau. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Nesing, hayo, kira-kira jadi enggak? Jadi menteri enggak? Boten lah. Nesing ucapan la ilaha illallah tok. Ya, kalaupun masuk surga ya agak-agak pinggiran itu.
Kenapa? 10 orang yang dijamin masuk surga, 10 orang yang dijamin masuk surga. Contoh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah pengumuman, hari ini saya hendak mengumpulkan harta untuk jihad fisabilillah. Umar gek datang, dia mengatakan, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Saya akan menyerahkan separuh dari harta yang aku miliki. Datang ke Rasulullah, diserahkanlah separuh, diterima Rasulullah. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, ya Rasulullah, saya serahkan seluruh harta saya. Maka Umar mengatakan, saya nggak bisa mengalahkan Abu Bakar. Ini 2 contoh profil orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Dia berjuang dengan dirinya, dia berjuang dengan hartanya, karena dia yakin la ilaha illallah. Ini perintah dari Allah lewat Rasulnya. Masya Allah Bapak Ibu sedaya. Dengan harta sebagian dengan sabarnya. Berjuang dengan sabarnya. Bayangin Bapak Ibu sedaya, saya kemarin sampai menitikan air mata. Ada seorang ibu-ibu ngaji bareng istri saya. Dulu pengusaha di Malioboro. Sebelum Malioboro dipindah, omsetnya besar katanya, kaos-kaos itu, Masya Allah, sewanya sekian puluh juta dia bisa tutup. Kemudian setelah dipindah, kesulitan, akhirnya resign dari sana, buka usaha baru. Bayar SPP ngaji itu cuma 200.000 sebulan Bapak Ibu sedaya. Kenapa saya menangis? Dia berhenti gara-gara nggak bisa bayar 200.000 itu. Maka panjenengan yang punya uang ini, lihat ada orang-orang begitu tuh. Subhanallah, saya menitikkan air mata. Ya Allah, mung pengen ngaji nganti ra iso bayar SPP. Subhanallah, kok ada orang lain dengan uang banyak nggak mau berjuang dengan hartanya? Mau untuk apa? Subhanallah, subhanallah Bapak Ibu sedaya. Subhanallah, kita nggak akan bawa pulang tuh harta. Makanya orang yang yakin konsekuensi atas la ilaha illallah, gerigi yang kedua bernama yakin itu, dia tuh akan mudah berjuang di jalan Allah. Buktinya tadi, 2 di antara 10 profil yang masuk surga kata Rasulullah, 2-duanya mudah dengan hartanya berjuang. Sebagian dengan kesabarannya, ada orang yang diuji dengan berbagai macam seperti tadi, kemiskinan, kekurangan, dia berjuang dengan sabar. Ya Allah, saya yakin betul bahwa ini takdir dari Engkau, ini khair dari Engkau, saya bersabar, mudah-mudahan saya masuk surganya Engkau. Ini konsekuensi la ilaha illallah. Orang yang punya la ilaha illallah dengan gerigi yang kedua ini, dia hidupnya akan tentram Bapak Ibu sedaya dalam semua kondisinya. Kebetulan saya mengalami dua-duanya. Saya mengalami di mana waktu seminggu pegang uang 1 miliar. Sekarang setelah hijrah kemudian kondisi tak begitu baik ekonominya, sehingga saya bisa cerita kepada panjenengan semua. Saya cerita bukan cerita ngarang-ngarang, saya sendiri ngalami. Bahwa susah itu ya memang bisa terjadi. Masya Allah. Itu syarat yang kedua, surah Al-Hujurat ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi thumma lam yartabu. Kemudian dia tidak ragu-ragu. Wajahatu, bentuk tidak ragu-ragunya dia berjuang bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Dia berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba garis tebal di bagian fisabilillah. Maka jenengan seluruh aktivitas hidup ini harus dalam rangka fisabilillah itu. Harus betul-betul menegakkan kalimat la ilaha illallah di jalan Allah ini. Makanya Abu Bakar mengatakan, saya tidak peduli makan mati kapan, saya nggak peduli akan mati kapan, yang saya pentingkan adalah ketika mati saya di atas rel menuju surga. Kita nggak tahu nih Bapak Ibu sedaya, yang penting jangan sampai kita mati dalam kondisi di sini, di luar rel, ujuk-ujuk lagi maksiat mati, ujuk-ujuk lagi berzina mati, naudzubillah, ujuk-ujuk lagi jahat sama orang mati, la ilaha illallah. Ibu-ibu ujuk-ujuk sedang menceritakan orang lain, lagi gibah orang lain, keselak mati, la ilaha illallah. Maka pastikan setiap detiknya kita tazawwad minat taqwa, terus di atas ketakwaan. Ini syarat la ilaha illallah kita yang kedua Bapak Ibu sedaya. Jadi sepindah malih
tidak hanya sekedar ucapan la ilaha illallah kemudian kita ujuk-ujuk masuk surga, harus paham konsekuensinya. Yang seperti ini dipelajari kalau kita ngaji Bapak Ibu sedaya. Ini saya dapat di Mahad seperti ini. Dulu ketika saya kuliah di UGM ya nggak ngerti seperti ini. Saya tahunya ya mangkana akhiru kalami la ilaha illallah daulal jannah. Sing penting akhir kalami la ilaha illallah gampang mlebu surga. Enggak begitu kondisinya. Siapapun yang dimudahkan la ilaha illallah di akhir masa adalah orang-orang yang menjalankan seperti ini dengan keyakinan seperti ini. Nanti akhir kalamnya Allah mudahkan dengan la ilaha illallah. Itu maksudnya Bapak Ibu sedaya. Kemudian Bapak Ibu sedaya, nanti di hari kiamat, Bapak Ibu sedaya, di hari kiamat ini kita akan sampai ke sana semua. Akan datang suatu masa di mana Rasulullah menyampaikan, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, falyadbaqulu wahid makana ya'budu fi dunya. Kata Allah, setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar Bapak Ibu sedaya, dikatakan kalian semua masing-masing berkelompok mengikuti terhadap apa yang menjadi sesembahan kalian di dunia. Orang yang menyembah matahari disuruh ikut di belakang matahari. Orang yang menyembah Roro Kidul dia disuruh, kalau ada Roro Kidul disuruh di belakang yang dia sembahi itu. Orang yang menyembah pohon di belakang pohon, kita tahu di India, bahkan mohon maaf di India ada orang yang menyembah mohon maaf kemaluan wanita. Subhanallah. Ada yang menyembah berbagai macam, ada yang batu, semuanya disuruh pergi mengikutinya. Maka kemudian masing-masing orang itu mengikuti. Yang menyembah Nabi angkat tangan, berlepas diri. Karena di zaman sekarang di antara penduduk bumi ini yang paling banyak jumlahnya menyembah Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa nanti dia tidak berlepas diri. Kemudian fayuqul mukminin, tersisalah orang-orang mukmin. Kita ini insya Allah Bapak Ibu sedaya, panjenengan bayangkan kita akan sampai di masa itu, orang-orang mukmin tertinggal di situ. Kemudian Allah berfirman, antum hahunna wan nasu qad dahaba faman tantadirun. Yang lain udah pada pergi semua, kalian di sini lagi ngapain? Kok tidak pergi? Kalian menunggu sesuatu? Maka kemudian kita menjawab, nantadiru Rabbana. Kami sedang menunggu Rob kami. Kemudian Allah mendatangi kaum mukminin kita semua ini dengan hal yang tidak dikenali. Kita nggak mengenali Allah waktu itu. Maka dia berfirman, anna rabbukum. Saya adalah Tuhan kalian. Maka kemudian dijawab, ma'adallah anusyrika billahi syai'a. Kita orang-orang beriman tidak pernah mensekutukan Allah kan. Begitu ada yang mengaku sebagai Allah, kita katakan, ya Allah, saya nggak pernah mensekutukan Allah dengan apapun. Engkau mengaku sebagai Tuhanku. Maka kemudian Allah bertanya, dengan apa kalian mengenali Rob kalian? Setiap kita akan menjawab, bisa kok, dengan betis. Jangan bayangkan betis manusia bahasa hadisnya begitu. Kita mengenali Rob kita dengan betisnya Allah. Jangan sekali lagi membayangkan betis kayak kita. Allah tidak sama dengan kita. Ini hanya perumpamaan di dalam hadis. Kemudian di dalam hadis dikatakan Allah menyingkapkan betisnya. Kita nggak tahu bagaimananya. Maka setelah itu seluruh kaum mukminin dia fasajjadu, dia bersujud seluruhnya di hadapan Allah. Tiba-tiba ada orang-orang yang nggak bisa sujud, Bapak Ibu sedaya. Kakinya tuh nggak bisa ditekuk. Kakinya nggak bisa ditekuk. Dia berusaha sujud, nggak bisa-bisa. Siapakah dia? Dialah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak dengan keyakinan. Dia munafik. Kalau hari ini jangan melihat ada orang ngakunya Islam kok menjelek-jelekan Islam, menentang dengan syariat, itulah orang-orang munafik. Orang-orang yang saat itu nggak bisa ditekuk sujudnya karena dia nggak jujur, dia nggak yakin la ilaha illallahnya. Subhanallah. Dan kemudian dipisahkan, dialah kelompok yang pertama masuk neraka jahanam, orang-orang munafik. Orang-orang kafir itu cetok, nggak menyembah Allah. Orang munafik itu mengakunya menyembah Allah, tetapi dia sesungguhnya hatinya nggak hadir. Bapak Ibu sedaya. Maka sekali lagi
rukun, syarat kedua dari la ilaha illallah adalah yakin penuh dengan ucapannya, Bapak Ibu sedaya. Jangan sampai kita mengucapkan tanpa keyakinan, sehingga punya masalah sedikit saja udah nyalah-nyalahke Gusti Allah. Orang nggak yakin kan begitu. Tiba-tiba bangkrut, wah iki gara-gara Gusti Allah. Kepiye iki aku dadi malahan bangkrut ngene iki. Bojoku kok dadi ngajak cerai iki piye iki. Itu udah nyalah-nyalahke Gusti Allah. Ini masalah, berarti dia tidak yakin betul dengan ucapan la ilaha illallahnya. Bapak Ibu sedaya. Nah, ini adalah syarat kedua atau gerigi kedua di dalam kunci surga kita, yaitu ucapan la ilaha illallah. Yang ketiga adalah qabul. Qabul itu artinya menerima konsekuensi dari la ilaha illallah. Qabul artinya menerima. Lawannya berarti menolak. Maka Bapak Ibu sedaya, orang akan bermanfaat la ilaha illallahnya ketika setiap konsekuensi atas la ilaha illallah berupa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya diterima oleh kita. Enggak tawar-tawar Bapak Ibu sedaya. Enggak kita nawar-nawar. Kadang-kadang ada orang yang nawar-nawar. Coba jenengan. Tadi jenengan datang ke tukang cukur. Jenengan sudah yakin, maka jenengan datang. Jenengan akan menerima di sana tukang cukur mengatakan, Pak, jenengan duduk dulu. Tunggu ya, antri 3 orang. Kira-kira jenengan nyeruduk ke depan enggak? Enggak toh. Kalau tiba-tiba jenengan saya duluan, grok, malah dipotel-potel mbok menawa. Ngene apa nggih? Artinya menerima, karena kita sudah yakin dialah tukang cukur yang baik. Kita sudah yakin datang ke situ, maka ketika si tukang cukur itu berfatwa, tunggu yo mas, jenengan antrian ketiga, ya kita duduk manut. Gini apa nggih? Kita ke tukang cukur saja begitu, manut, Bapak Ibu sedaya. Ini yang menyuruh Allah Subhanahu wa taala, masih nawar-nawar. Subhanallah. Subhanallah. Jadi yang ketiga tuh qabul, menerima seluruh konsekuensi atas ucapan la ilaha illallah. Ini yang membuat Abu Jahal sama Abu Lahab boten purun mlebet Islam. Karena dia tahu sak sampune mlebet Islam kedah patuh kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedah patuh kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Harus patuh dengan aturan-aturan dari Allah dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu sedaya, di Indonesia begitu banyak orang yang mudah mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak pernah ngerti konsekuensinya. Disuruh syariat misalnya ke masjid contohnya lah, isi nawar-nawar. Walah yo mososi wajib si laki-laki. Misalnya seperti itu. Disuruh misalnya bangun malam, mososi gitu. Disuruh bagi waris sesuai aturan. Bayangin loh, waris itu di dalam Al-Qur'an disebut detail angkanya loh, laki-laki berapa, perempuan berapa loh. Jarang-jarang ayat begitu. Isi ngeyel, nek ngono ki yo ora adil. Lanang karo wedok ya kudu padha wae. Ini Bang, isi ngeyel. Lantas bagaimana? Ke tukang cukur aja kita manut. Mas, duduk, nggih. Geser. Masa kita mau begini? Gini Bang nggih. Pak, ngapunten Pak, jenengan dengak sedikit nggih. Moh, malah cukurannya malah berantakan. Gini apa nggih? Demikian kita ke tukang cukur manutnya begitu. Bapak Ibu sedaya. Bagaimana dengan Allah? Zat yang menciptakan dan mengurus kita semua. Kita disuruh ini itu kok masih nawar-nawar, dipanggil adzan masih komplain, saya tanggung ini mau kontrak 10 miliar gah engkau wae tak rampung di sini, tanggung. Subhanallah. Kalau kita dibilang sama tukang cukur, jenengan belok ke kiri ya mas, jenengan ke kanan, dadine ki apa? Subhanallah. Sebenarnya contoh-contoh dalam kehidupan kita sudah banyak Bapak Ibu terhadap syarat la ilaha illallah ini. Jadi sekali lagi qabul. Qabul berarti kita menerima tentang segala konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Di antara dalilnya adalah surah Al-Ahzab ayat ke-36. Surah Al-Ahzab ayat ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wal mu'minatin. Kemudian idza qadallahu wa rasulahu, adalah seorang mukmin laki-laki maupun perempuan yang dikatakan mukmin betul jikalau sudah ada ketetapan dari Allah, ada hukum dari Allah,
telah sampai kepada dia, maka amron ayyakuna lahumul hiyaratu min amrihim, maka tidak akan lagi dia punya pilihan lain terhadap apa yang Allah tetapkan itu. Allah menyentuhkan seperti itu, saya mau yang ini saja. Itu bukan sifat mukminin wa mukminatin, Bapak Ibu sedaya. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Kita harus menerima terhadap apa-apa yang Allah atur. Kemudian dikatakan di akhir ayat, waman, barang siapa yaksillaha dia ingkar kepada Allah wa rasulahu, dan rasulnya, faqad faqad, maka dia telah sungguh-sungguh dzalalan mubina, dia telah zalim dengan sezalim-zalimnya. Maka kalau jenengan ditanya Bapak Ibu sedaya, orang Islam berarti punya la ilaha illallah, isih elek. Orang Islam curang, misalnya dia bisnis masih curang, subhanallah, dibandingkan, mohon maaf, orang yang nggak punya la ilaha illallah apik banget sifatnya kepada manusia lain. Menurut jenengan bagus mana tuh dua orang itu? Bagus mana? Bagus orang yang pertama, Bapak Ibu sedaya. Kenapa? Orang Islam punya la ilaha illallah, dia masih curang ke orang lain, iya, tapi dia masih mencurangi hak hambanya Allah. Tapi orang yang nggak punya la ilaha illallah, dia tuh curang kepada haknya Allah. Maka sebaik-baik orang, mohon maaf, yang nggak punya la ilaha illallah, apapun dia, maka tetap dikalahkan oleh orang-orang muslim yang walaupun mungkin masih nggak begitu bagus. Ini menjawab 2017 dulu, Bapak Ibu sedaya. Ada orang mengatakan memilih pemimpin dulu, waktu itu sempat ramai, saya hanya mengulang, ini saya nggak dalam rangka, saya nggak pernah ikut-ikutan politik, ini hanya masalah akidah saja, karena disebutkan di dalam Al-Quran berulang kali. Waktu itu kan sempat ramai, milih sing non muslim apian apa wong Islam sing korupsian. Subhanallah, ini kan orang yang ngerti, isi mending wong Islam sing korupsian ini. Kenapa? Ini curangnya kepada manusia, bukan yang orang muslim, curangnya kepada Allah yang non muslim. Subhanallah. Maka Bapak Ibu sedaya, sebegitunya, ini ayat yang begitu tuh banyak, bukan hanya Al-Maidah 51 itu hanya dengan kenal. Di dalam Al-Quran ayat semisal itu tuh banyak banget. Jangan jadikan mereka aulia, pemimpin itu salah satu aulia. Aulia tuh luas banget Bapak Ibu sedaya. Sekali lagi, saya tidak ada urusan dengan politik saya nggak ada urusan dengan pilih-pilihan. Ini persoalan akidah saja, persoalan akidah. Jadi sekali lagi, tidak pantas bagi orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, jika sudah ada ketetapan dari Allah, hukum dari Allah, lah kok isi golek-golek lione, itu la ilaha illallahnya gagal itu Bapak Ibu sedaya. Gagal, jenengan kualitas la ilaha illallah itu rendah. Makanya Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk terjaga la ilaha illallahnya. Kurang berapa menit, Pak? 4 menit. 1 menit, Masya Allah. Ini baru sampai ke nomor 3, qabul. Nomor 4, nomor 3, saya kira mungkin itu dulu, sudah waktunya sudah habis. Yang 3 ini dipelajari lagi di rumah, ini masih diturunkan dari zikir asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, supaya jenengan setiap zikir antep hatinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.